Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dal. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Pesan Allah, betapa baiknya jika kalian dapat menyempurnakan ibadah pada hitungan hari-hari Ramadan. Setelah itu mengakhiri Ramadan dengan bertakbir mengagungkan asma Allah Tuhanmu sesuai dengan petunjuk yang Dia berikan padamu. Maka sejak saat itu kalian terhitung orang-orang yang pandai bersyukur. Pesan Allah ini terdapat di ujung ayat 185 surah kedua, yaitu surah Al-Baqarah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Kebiasaan umat Islam di Indonesia ini dari tahun ke tahun itu jarang sekali yang mengakhiri Ramadan dengan baik. Makanya di Indonesia belum lagi masuk bulan Ramadan, tiket KA sudah habis, tiket pesawat juga susah diperoleh, walaupun harganya 2 kali lipat bahkan lebih, diburu juga. Karena banyak di antara kita ini yang lebih mengikutkan hawa nafsunya daripada mengikutkan pesan Allah. Kalau kita mau kaji-kaji di dalam Al-Quran itu isinya pesan Allah semua. Di antaranya yang khusus untuk orang-orang mukmin, Allah turunkan 88 ayat yang kesemuanya itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan semua ibadah itu hanya diperintahkan kepada alladzina amanu. Seperti puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Begitu juga sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa jarul bai'. Tapi sayangnya walaupun hampir semua
umat Islam ini mengaku beriman, namun mereka maksudnya ini kalau di dalam bahasa Arab khitabnya itu yang gaib, yang nggak ada di sini. Jadi jangan ada yang tersinggung. Bukan mutakalim yang ngomong, dan bukan mukhatab dan mukhatabah yang dengar, tapi gaib dan gaibah yang jauh. Yang jauh kalau dikatain juga nggak akan tersinggung, dia nggak dengar. Nah, bapak-bapak ibu-ibu banyak yang mengaku beriman tetapi tidak mengindahkan. Contoh, Nabi bilang bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Sahru Ramadan, sahrun mubarakun. Bulan yang penuh berkat. Kataballahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kamu berpuasa di dalamnya. Fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu fihi sayatin. Di bulan itu dibukakan semua pintu surga. Kesempatan yang mau masuk silakan mati cepat. Karena target saya enggak surga, maklum saya bekas kafir, 20 tahun kafir saya. Jadi saya ini enggak pernah mengharapkan surga, target saya asal enggak masuk neraka aja. Lah kan itu yang diajarkan Allah. Coba baca 192 surah Ali Imran. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Walaupun kurang bagus menurut bapak-bapak, tapi kalau ada MTQ saya yakin saya juara 1. Kalau pesertanya Cina semua, kalau nggak percaya kumpulin. Yang lain baru baca salam udah kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah lama Islam yang nggak bisa jawab salam. Ada Cina mau masuk Islam, dia lihat Islam itu bagus. Islam itu paling hormat sama Allah. Agama lain Tuhan disepelekan. Saya tahu karena saya mengalami 3 kali beragama. Pertama agama tepekong, tiap hari Tuhan dikibulin. Beli makanan katanya untuk Tuhan, yang makan kita, Tuhannya melotot aja. Jadi saya pikir bahaya. Kalau mati pantas loncat-loncat pakai pecinya melintang kan. Jalannya. Makanya ketika dipersilakan duduk, saya milih duduk, Pak, nggak capek. Kedua, pindah ke agama. Agama yang bagus sepintas, agama yang rapi. Saya tidak tertarik sama Islam, Pak. Betul-betul tidak tertarik sama Islam. Ya belum apa-apa sudah ditakutin. Saya bilang sama teman saya, kalau saya masuk Islam bagaimana ya? Oh bagus, mari saya sunat pakai kapak. Kata iya. Kalau meleset kan modar. Itu kan modal. Apalah artinya hidup tanpa itu? Jadi sadis Islam itu. Kalau agama Nasrani kan sembahyang pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu. Orang Islam itu kan banyak asal-asalan, pecinya miring kanan, miring kiri, kain sarung diuntel-untel. Tapi setelah saya masuk agama itu pergi ke tempat ibadahnya, saya tidak sebutkan namanya, tiba-tiba saya tertegun. Saya sudah minjem pakaian, Pak.
Saya minjem jas, minjem sepatu. Walaupun saya Cina tapi miskin Pak, asal Ciamis. Cina amat miskin. Makan ayam cuma 2 kali, kalau enggak ayamnya sakit, kalau enggak saya yang sakit baru makan ayam. Maka gagah dipinjam. Tapi tertegun di depan pintunya. Saya gagah pakai jas, yang disembah pakai sempak doang. Enggak jadi masuk Pak. Akhirnya tidak punya agama selama 5 tahun. Tuhan memberi hidayah. Azan yang paling saya benci karena mengganggu tidur kan. Pagi-pagi sudah hanya. Saya balas hanya gua tidak bisa titun. Tapi azan itu pula yang menggelitik hati. Ada yang ngomong di hati saya, yang teriak aja nggak capek, kok lu yang dengar capek? Burung dibeli untuk didengar suaranya. Ini orang memanggil kepada Tuhan. Ada yang ngomong sama saya nggak tahu siapa yang ngomong itu. Disitulah mungkin hidayah itu datang. Padahal tadinya benci bukan main dengar suara azan. Apalagi tukang azannya kan di kampung, asal teriak aja tutup kuping lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai sekarang saya itu nggak senang sama orang azan pakai tutup kuping. Nggak sopan itu, suara keras-keras orang lain suruh dengar, dia sendiri tutup kuping nggak mau dengar. Ya saya nggak bisa azan, tapi setelah bisa nggak juga tutup kuping. Kalau bagus ya bagus juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sekarang Pak. Kalau dulu ala wabah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Ada Cina gila. Tapi aneh Pak, masjid penuh. Bukan penuh untuk sholat, nonton Cina mabok. Jadi kadang-kadang yang aneh-aneh itu lebih menarik Pak ya. Makanya kuliah subuh di TV nggak menarik, yang menarik yang bodoran, lawak. Padahal berapa banyak waktu kita dihabiskan oleh pelawak itu sehingga lalai daripada agama ini. Sedang waktu kita nggak banyak Pak. Yang paling kepincu ini ibu-ibu. Pesan Allah tidak sampai. Atau pesan Allah dia tidak pedulikan. Makanya kalau orang dapat hidayah, datang dia mencapai mengambil Islam. Tapi kalau yang Islam yang ngajarin nggak betul, ya sama. Ada Cina lihat Islam bagus, kalau hormat sama manusia 1 tangan, kalau hormat sama Allah 2 tangan. Kalau ngadap manusia cukup bersih, rapi, tapi ngadap Tuhan harus suci. Dia mau masuk Islam. Datang dia sama kiai. Assalamualaikum. Ya Cina toto, bukan saya Pak. Yang jawab kiainya Madura toto juga. Assalamualaikum, kumsalam. Sama totonya. Mau apa, Pak? Gua mau masuk Islam. Oh, sampean mau masuk Islam, Pak? Sama totonya. Mau nat sunat, gua mau. Mau lat salat, gua mau. Cuma gua mau lanya likit. Cina kan bilang sedikit likit. Nggak ngada-ngada, memang saya dulu gitu. Apa mau tanya, Pak? Islam susah tak? Oh, tak susah, Pak.
Rukun iman cuma 5 perkara. Rukun iman cuma 6 perkara. Siapa balik badan? Haya cilaka gua. 1 pekala saja lui gua habis 5 pekala, 6 pekala. Gua bangkrut tahu. Pak, ingat nggak editan sil Pak? 1 perkara aja sampai sekarang ngibritnya atau kemana itu? Apalagi 5. Apalagi kalau disebut rukun sembahyang 13 perkara. Wah, gua bisa cilaka 13. Itulah kalau menyampaikan pesan Islam itu semaunya. Nah, kesannya kita sekarang begitu beragama. Nabi memberi kita bonus, janji bonus. Coba tadi dijanjikan sama pembawa acara, siapa yang bisa merangkum ceramah ini nanti dapat hadiah. Nabi memberi hadiah yang banyak atas restu Allah. Beliau mengatakan Ramadan yang pertama 10 hari akan dapat bonus rahmat. Ramadan yang kedua sekarang dapat ampunan. Mana mungkin kita masuk surga Pak kalau nggak ada ampunan? Logika nggak masuk Pak. Mau bayar berapa? Hotel Pak. Saya baru-baru ini khutbah Jumat di hotel. 1 malam 1.200.000 Pak. Tahu-tahu dikasih amplop. Untuk ongkos taksi pun nggak cukup Pak. Jangankan nginap semalam di hotel. Bagaimana bisa nginap di surga? Ngasih 1.000 mau masuk surga. Na'udzubillah. Ngasih WC sama masjid sama. Ini nggak nyender Pak, ini ngatain. Orang sebanyak ini cuma dapat 1 malam 2 juta. Orangnya berapa? Jadi rata-rata 1.000 satu orang. Ada yang nggak ngasih lagi. Termasuk saya. Ya tahu diri Pak, belum nerima. Bapak-bapak, ibu-ibu, ke WC aja sudah naik, sudah 2.000. Ada tertulis lagi di apa itu? Maaf Pak ya, maaf Bu, maaf. Kita sudah makan semua. Beol 2.000. Kencing 1.000, 3.000. Tengok bacaan tuh ada uang 5.000. Saya bilang nih, potong 3.000. Kenapa 3.000? Ya saya maaf, beol sama kencing. Nggak ada orang beol nggak kencing. Kecuali tersumbat tuh. Kalau kencing aja ada. Tapi yang namanya beol nggak kencing nggak ada, kan kena 3.000. Jujur saya. Nih 3.000, balikin 2.000. Yang saya jujur, pengurus yang nggak jujur. Koh, katanya. Dia panggil engkau, udah pakai peci masih panggil engkau. Gak ada balikannya, udah beol aja lagi. Katanya suruh ya beol lagi. Bentang-bentang Cina dikerjain. Saya gak dikasih tahu ceramahnya berapa menit ini. Hah? Terus lu anggap Metro Mini terus. Bayar kagak 1.000 aja minta panjang-panjang lu. Bapak-bapak, ibu, aku gak demokrat Pak. Aku tidak termasuk yang enggak masuk Pak. Saya ingat slogan almarhum, saya nggak sebutkan siapa. Ada di mana-mana, nggak kemana-mana. Saya dengar dari mulutnya. Sejak itu saya sampai sekarang nggak mau kemana-mana. Ya sudahlah, kalau Ustadz tuh berdiri tengah saja, nggak usah ikut-ikutin, nanti banyak bohong. Orang Madura aja waktu pemilu dulu, waktu partai 3, bingung dia. Cak, nyoblos apa Cak? Nggak tahulah saya bengong. Mau nyocok beringin kok banyak antu. Mau nyocok bintang kok jauh di langit. Mau nyocok banteng kalau takut seruduk. Jadi mulai nyocok ini nyaman. Ini nggak ada anak-anak ini. Yang nggak ada yang ngerti ya sudah. Sengaja nggak diterjemahin. Ya kan yang nyuruh lanjut tadi siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah disinilah
Kalau nggak dapat rahmat nggak mungkin kita masuk surga. Nabi Adam dosanya cuma satu, Pak. Maaf, dosa apa? Maling, buah kecil, khuldi. Kan cuma nempel di sini. Berapa besarnya, Pak? Tapi setelah saya pelajari hadisnya bohong, Pak. Khuldinya Nabi Adam sangkut di sini, Siti Hawa sangkut sini. Yang dimakan satu kok tumbuhnya dua. Gede-gede lagi. Jadi hadisnya bohong. Sekarang hadis bohong itu banyak sekali beredar. Ada lagi hadis yang paling populer. Naumu shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Itu ngajarin orang ngorok terus, itu ngajarin orang malas. Tidur tidak dilarang di dalam Islam. Tapi jangan bilang Nabi yang suruh. Nanti orang kerja nggak mau. Kenapa? Kerja nggak dapat pahala, tidur dapat pahala. Enak aja. Di PHK nggak mau, unjuk rasa. Tapi itu nggak ada di Indonesia, Pak. Malam ini, kemarin-kemarin banyak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita belum memapakan pesan Allah. Masih banyak yang beredar hadis-hadis palsu. Kalau dibacakan, saya punya 5 jilid buku yang namanya silsilah ahadits dhaifah wal maudhu'ah. Itu segini-segini tebalnya nah. 5 jilid. Dan ternyata sohihannya cuma 3 jilid. Lebih banyak yang dhaifnya daripada yang sohihnya. Nah, begitulah keadaan kita ini. Seperti Ramadan ini disuruh melaksanakan dengan baik, nanti dikasih ampunan. Berapapun dosa kamu dapat ampunan. Karena itulah saya masuk Islam, Pak. Saya untung, semua kekafiran saya habis. Sudah ada pemutihan, Pak. Bapak belum loh, Pak. Tobatlah, cuma satu-satunya syarat tobat. Bisa ketawa-ketawa sekarang, dulunya bekas apa, preman kali. Kalau saya ya dulu ya biasa-biasa. Alhamdulillah sudah pemutihan. Enak ya. Hanya apalagi di ujung Ramadan, itkun minan nar, jaminan tidak masuk surga. Kok nggak tertarik pada mudik semua? Akhirnya kalau ngikut sunnah Nabi, Nabi tidak pulang kampung, Pak. Orang Padang yang mula-mula pulang kampung tuh orang, Pak. Nabi tidak pernah pulang kampung di akhir Ramadan. Yang ada di akhir Ramadan duduk di masjid, tidak pulang ke rumahnya kecuali untuk keperluan daruri. Itu yang sunnah. Jadi pulang kampung itu bid'ah itu, Pak. Bukan nggak boleh, tapi tukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Selesaikan hitungannya, kemudian mengakhiri Ramadan dengan takbir. Setelah itu mau pulang kampunglah. Kalau tidak, duribat alaikumul zillah aina masukipu. Kamu akan ditimpa kehinaan dimanapun berada, illa bihabli minallah wa habli minannas. Kecuali kalau kamu sudah selesaikan hubungan dengan Allah, baru rasa rindu kepada manusia disalurkan. Saya juga kepingin sudah rindu sama istri saya yang nggak ketemu dari pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.